Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke materi pertemuan ketiga nih. Jadi di pertemuan pertama kita sudah belajar sedikit tentang OOP ya. Walaupun kita ngulang juga beberapa materi dari pengenalan pemrograman, di pertemuan pertama kita sudah ngulang beberapa misalnya variabel, terus kita juga tambah materinya pengenalan tentang fungsi juga di pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama kita belajar mengenai apa itu fungsi, terus ditambah juga dengan lokal dan global ya, jadi scope. Kita juga belajar tentang scope, jadi ada lokal dan global variabel. Lalu kemudian di pertemuan kedua kita masuk ke penjelasan lebih dalam lagi mengenai fungsi. Mungkin biar nggak mengganggu saya bicara. Oke, dan kita juga sudah belajar, jadi fungsi itu ada namanya, cara manggilnya bagaimana di pertemuan kedua. Terus kita juga belajar ada yang namanya parameter. Parameter ini salah satu cara untuk mengirimkan nilai ke dalam fungsi. Ya, selain scope tadi, kita bisa gunakan global parameter juga untuk memasukkan nilai ke dalam fungsi, atau fungsi ini bisa menggunakan nilai dari uh, luar fungsi ya. Jadi global itu dari nilai yang sudah ada di luarnya fungsi, kurang lebih seperti itu. Ini beberapa contoh yang sudah kita buat. Ini totalnya ada 9 atau lebih ya, ntar lupa. Loh, sudah gitu. Lokal, terus nanti aja copy aja. Hmm, lokal, terus ada berapa ini? Ya, kurang lebih ada 9 hal ya yang nanti kita bahas. Atau beberapa sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan kedua, cuma belum selesai. Jadi ini sudah kita bahas ya. Ada nilai kembali atau return value. Sedikit aja. Jadi ini ada return. Return ini akan mengembalikan nilai. Dan nilai yang kembali bisa dimasukkan ke variabel. Atau langsung ditampilkan pakai echo misalnya seperti ini. Itu juga bisa. Mau pakai cara yang ini untuk memasukkan hasil dari fungsi keliling persegi ini. Nanti hasilnya dimasukkan ke dollar hasil. Atau pakai echo untuk menampilkan hasil dari keliling persegi yang didapatkan dari ini ya, return, lalu ada operasi aritmatika ini, hasilnya nanti akan ditampilkan atau dimasukkan ke variabel. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Next. Jadi atas ini ada variabel ya, $i, biar $i-nya ini nggak saya ketik manual, jadi nanti kalau ada materi baru langsung nambah nilainya, jadi di plus-plus gitu. Uh, ini nanti kita bahas, declare string ini. Nanti kita bahas, sekarang kita lanjut ke yang kedua, nilai kembali return sudah. Parameter yang banyak ini juga kita sudah bahas ya. Kita bisa gunakan lebih dari satu parameter. Jadi namanya parameter ya teman-teman. Di dalam ketika kita membuat fungsi, di dalam kurungnya kita bisa memasukkan variabel untuk penampung nilai yang dikirimkan dari luar fungsi. Nah, biar nggak bingung lagi, saya turunkan. Oke, itu ya. Jadi ini adalah nilai yang akan menampung apapun yang dimasukkan pertama kali di dalam pemanggilannya. Jadi keliling S4 ini ya akan dimasukkan. Yang pertama 4 maka masuk ke dalam panjang, yang kedua ini 6 maka masuk juga ke parameter yang kedua. Lebar. Jadi
Ini namanya parameter, ya, param. Ini namanya argumen ya, teman-teman. Jadi argumen ini ketika kita manggil fungsinya akan memasukkan nilai-nilai. Jadi kalau ini nggak ada, padahal di sini ada, kemarin kita sudah belajar akan terjadi error ya, teman-teman. Nah, ini ada errornya. Expected to argumen, jadi di ekspektasinya itu ada 2 argumen gitu, tapi nggak ada. Maka itu error. Find zero alias tidak ada. Itu akan menyebabkan error. Jadi kalau sementara adalah kalau 2, maka argumennya 2. Kalau ada 2 parameter, berarti juga ada 2 argumen. Oke. Secara singkat gitu, yang ketiga ada yang namanya reference atau referensi ya. Di mana, nah sekali lagi biar nggak membingungkan kita turunkan. Oke, jadi parameter itu bisa mengambil dari value global ini. Jadi saya punya variabel global, tapi tidak menggunakan pengiriman nilai yang biasa. Kenapa? Kalau kita mengirim nilai biasa di sini, kalau saya rubah-rubah, misalnya di sini ada sisi, maka sisinya di dalamnya fungsi ini saya rubah-rubah, itu tidak akan mempengaruhi variabel yang di luar. Sedangkan kalau di sini saya punya dollar value global adalah sebuah variabel yang kemudian dikirimkan menggunakan ini tambah dollar value global. Jadi dollar value global ini dimasukkan sebagai argumen pertama di dalam fungsi tambah. Nah, dan nanti ditampung di dalam ini ya. Ampersand dollar value yang mana berarti dollar value nanti menampung nilainya global. Tapi kalau pemahamannya seperti itu kurang tepat ya. Karena yang ditampung di dalam dollar value ini bukan nilainya dari value global, tetapi eh, alamat dari value globalnya itu sendiri. Jadi ketika dicari apa itu dollar value, maka akan menampilkan nilainya. Tapi ketika menampilkan nilai ini bukan nilainya value ini sendiri, tapi menampilkan nilainya value global. Gitu. Jadi intinya eh, gimana ya? Mungkin kalau dibuat analoginya dollar value global ini menyamar ya, menyamar menjadi dollar value. Jadi kalau dollar value ini kenapa-kenapa ya value global ini juga kenapa-kenapa. Dalam hal ini dia ditambah 2, maka value global juga akan bertambah 2 ya teman-teman. Kita lihat contohnya aja ya, penggunaan reference. Nih ya, sebelumnya 1, ketika di fungsi ditambah 2, maka value global sekarang jadi 3. Kebesaran mungkin. Ya, kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Kembali ke kodenya. Kemarin juga sudah dibahas kan itu ya. Tapi mungkin itu sesuatu yang agak bingungkan buat teman-teman, jadi agak lama saya bahas itu. Kemudian ada default value, ini agak mudah, tapi lu mudah dipahami harusnya. Cuma kalau teman-teman nggak nyoba ya nggak akan tahu. Jadi saya punya parameter keliling, ya biasa nggak ada apa-apanya seperti tadi. Lalu ada tambahan parameter putaran, tapi ada tambahannya ya, sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya ketika putaran ini atau parameter kedua ini tidak ada argumen yang mengisi, jadi koma 6-nya ini saya hapus, maka otomatis dolar putaran ini nilainya adalah 1. Jadi default value itu maksudnya itu. Sudah dibahas juga sebelumnya. Kalau teman-teman mau coba tampilkan nilainya, monggo silakan. Tapi dari hasilnya aja kelihatan ya, 400 dikali 1 harusnya 1 ya. Coba aja dilihat. Ya, 400 kali 1 hasilnya bukan 1, 400 maaf. 400 kali 1 hasilnya 400. Kadang-kadang salah ngomong. Oke, itu default value. Sedangkan kalau kita isi ya berubah ya harusnya, koma 5 gitu. Maka 400 kali 5 harusnya jadi di berapa ya? 2000? Ya, 2000. Begitu. Terus yang kelima, name argument. Nah, ini yang belum ya, teman-teman. Kemarin kita belajar bahwa ya default parameter harus diletakkan di paling kanan. Maksudnya di sini misalnya ada lagi dolar
nama pelari, misalnya nama, koma. Nah, karena yang punya default value ini adalah dolar putaran, maka dolar putaran ini harus paling kanan atau paling akhir ya teman-teman. Karena kemarin kita bisa bayangkan bahwa kalau kita mau ngisi kalau dolar putarannya ada di tengah, misalnya, bagaimana cara yang kita ngisi yang wajib? Dolar nama ini kan bukan default ya, berarti wajib diisi. Kalau nggak diisi error. Bagaimana kita ngisi nama tanpa ngisi putaran kan juga bingung. Karena itu ditaruh di paling kanan. Nah, tapi ada lagi yang namanya name argumen. Kita ternyata masukkan argumen itu nggak harus urut, teman-teman. Jadi ini materi yang baru ya, teman-teman. Kita masuk ke materi baru, name argumen. Jadi argumen ini bisa kita kasih tahu argumen ini, yang pertama ini mau ngisi parameter yang mana, dan ini nggak harus urut. Di sini ada contoh, kita punya parameter keliling, kita punya parameter putaran, kita juga parameter tambahan. Maksudnya apa? Ini adalah keliling dari lapangan yang mau diputari, gitu ya. Berapa sih keliling lapangannya? Kalau diputari 0 kali, berarti ya 0. Kita nggak muteri, gitu ya. Misalnya ini kita isi 0. Kita isi seperti biasa aja ya. Misalnya kelilingnya lapangannya itu 600 meter. Hitungannya meter gitu ya, anggap aja meter. Diputari 0 kali, ya. Maka harusnya hasilnya adalah keliling lapangannya 600, ini saya tampilkan biar kelihatan ya. Putarannya 0, tambahannya 0. Berarti kamu berlari 0 meter, karena kita nggak muter sama sekali, gitu ya. Nah, tambahan ini adalah, kalau misalnya kita tambah lari lagi, nggak ngelilingi lapangan, tapi kita lari lagi, misalnya pulang sambil lari. Lalu misalnya kita tambahannya 150 meter, misalnya. Kita keliling lapangannya 2 kali, anggap aja gitu ya. Berarti 1200 tambah 150 ya. Jadi 1350 harusnya. Itu ya, ini hasilnya. Jadi tambahannya itu. Jadi itu yang mau saya lakukan. Ini keliling dikali putaran baru ditambah sama itu. Yang atas ini cuma menampilkan ini tadi, bisa dilihat ya, biar teman-teman tahu. Nah, ternyata kita bisa manggilnya nggak urut ya. Tadi seperti yang saya bilang, kita bisa manggil nggak urut. Misalnya tambahannya dulu, ternyata bisa ya teman-teman. Kita tidak usah menulis dolarnya, langsung aja di sini. Tambahan. Tidak pakai sama dengan, tapi pakai titik dua, teman-teman. Misalnya tambahannya 100 meter. Oke, bisa dilihat sini teman-teman ya. Cannot use positional argument after name argument ya. Jadi name argument juga harus ditaruh di kanan ya teman-teman. Kalau ada yang nggak ada name-nya, jadi nggak ada name-nya, berarti harus ditaruh di kiri. Nah, yang ada name-nya wajib ditaruh di kanannya, yang tidak ada name-nya. Jadi tidak ada name-nya harus duluan, lalu yang ada name-nya baru di akhir. Oke, nggak error sekarang ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Jadi aturannya mirip dengan yang tadi, tapi ini kan nggak, katanya tadi bisa nggak urut. Nah ini kok urut. Nah kalau mau nggak urut berarti ini juga kita kasih name-nya ya. Jadi misalnya kita taruh kelilingnya ini di belakang sendiri, ini juga kita kasih name-nya. Namanya keliling, titik dua, misalnya kelilingnya tadi 600 ya, kita buat sama aja. Boleh enggak? Keliling ini 600, jawabannya override previous argument. Kenapa? Karena ini keliling dulu. Nah, ini bingung. Nah, dengan gitu kita tahu bahwa keliling ini karena dia bukan ini apa namanya? Optional alias bukan default. Kenapa ke atas? Dia harusnya di kiri. Jadi 150 ini dianggap keliling. Nah, ini diisi lagi keliling. Nah, bingung ya. Kelilingnya kok 2 kali. Ini dolarnya kok hilang. Kayaknya keyboardnya ada masalah deh. Keyboardnya tahu kenapa ya. Gitu ya. Jadi ada 150 ini mengisi ke
parameter yang pertama, keliling isi keliling lagi jadi bentrok. Jadi ini kita kasih yang belum apa nih, putaran ya, kita kasih putaran, putaran. Nah, namanya agak panjang jadi agak bingung ya. Kalau saya yang nyoding biasanya kasih nama singkat-singkat. Oke. Nah, kalau gini nggak error nih ya sekarang. Bisa kelihatan ya. Pak, gimana kalau kelilingnya di depan? Ya, kita coba kelilingnya di depan tadi 600. Putarannya yang di kanan. Nah, boleh nggak? Nah, boleh ya teman-teman. Jadi yang default ini nggak urut, nggak apa-apa. Gitu ceritanya teman-teman. Atau kalau mau yang tidak punya default value, alias tidak opsional ini mau dibuat tidak urut juga bisa, tapi harus dikasih nama semua ya. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi ini sudah nggak urut ya. Saya putar. Saya tukar putarannya ini di belakang, tambahannya ini di depannya putaran. Jadi kelilingnya tetap di depan. Hasilnya gimana? Apakah tetap nih kelilingnya 600, tambahannya tadinya kalau nggak diisi jadi 0, sekarang jadi 100 karena saya isi. Putarannya kalau nggak diisi 1 jadi 600. Bisa enggak? 600. Wah, banyak nih. Ngelilingin 600 kali. Ya, mungkin dalam 1 tahun ya, teman-teman. Dalam 1 hari, koit nanti. Berapa ini ya? 360 kilo ya. Iya. Gitu ya. Ditambah 100 meter. 600 kali 600. 360.000. Dikali, ditambah 100 meter. Jadi, gitu. Jadi itu tentang name argumen ya, teman-teman. Berikutnya kita belajar tentang fungsi yang punya variadik. Variadik itu apa? Mungkin sebelum variadik kita tambah materinya deh. Kita tambah materi. Saya ngopi ini. Bahwa kemarin saya sempat tanya ke teman-teman di kelas A maupun kelas B, apakah hasil dari sebuah fungsi itu cuma bisa satu? Saya nggak jawab loh teman-teman. Teman-teman nggak sadar bahwa saya nggak jawab. Ya, saya cuma bilang bahwa return-nya ini hanya bisa satu yang kembali. Misalnya ada 10 return, kalau sudah jalan yang pertama, maka yang 2, 3, 4, 5, dan 10 sampai 10 itu nggak akan jalan. Itu yang saya bilang. Yang saya belum bilang adalah bagaimana kalau nilai kembalinya banyak. Bisa sebenarnya teman-teman, tapi pakai array ya. Return itu bisa tipenya array. Apa ya fungsinya ya? Fungsi, nah biar nggak bingung, kayak tadi kita turunkan. Nggak bisa. Ininya aja kita turunkan. Oke, nah gitu ya. Oke, bisa di save. Nah, sekarang ini apa ya nama fungsinya ya? Nama fungsinya apa? Misalnya kita punya daftar gitu ya. Daftar belanja. Jadi kita punya sebuah nilai yang mau dimasukkan, misalnya adalah dollar item, nanti akan mengembalikan sebuah array
Mungkin keranjangnya dulu. Dolar item lalu diikuti dolar keranjang. Ya, jadi dolar keranjang ini adalah sebuah array. Dolar keranjang ini adalah sebuah array. Maka di dalam dolar keranjang kita tambah item. Gimana caranya? Sebenarnya teman-teman bisa di sini sempat saya tuliskan ya. Ini ya, teman-teman bisa nyoba buka beberapa referensi bahwa fungsi-fungsi mengenai array ya teman-teman. Mungkin salah satunya kita buka untuk kita coba tampilkan. Oh ya teman-teman, sekali lagi bisa masuk ke ini ya, course-nya ini di e-learning. Nggak tahu tadi saya sudah ngomong apa belum, mungkin lupa. Silakan teman-teman, sudah ada course-nya. Setelah masuk di sini ada materi, tapi materinya ini masih materi tahun kemarin, belum materi yang baru. Karena materi yang baru ini isinya lebih banyak ya teman-teman. Hal yang diajarkan lebih banyak. Jadi kalau teman-teman boleh belajar dari materi kemarin, kalau teman-teman lihat situ, tapi jangan cuma mengandalkan dari situ, karena yang diajarkan di semester ini lebih dalam, lebih banyak daripada tahun kemarin. Oke, itu monggo silakan. Ini aja saya ganti. Tentang fungsi ini teman-teman ya, ini ada banyak fungsi mengenai array. Fungsi-fungsi dari PHP yang dipakai untuk berinteraksi atau merubah-rubah, mengedit-ngedit array. Yang bisa kita pakai ini array dari apa ya? Maaf ya teman-teman, saya sendiri moro-moro lupa di kepala saya. Push ini, push. Jadi ini kita bisa menambahkan sebuah nilai ke dalam array. Kita bisa pakai array push. Kalau teman-teman mau lihat cara pakainya gimana, mungkin bisa ada contohnya di sini ya. Array push. Array-nya, jadi yang pertama, jadi argumen yang pertama ini adalah array-nya. Yang kedua adalah nilai ini yang baru yang mau dimasukkan ke dalam array ini, teman-teman. Ya, nilai yang mau dimasukkan ke dalam array. Dan begitu selanjutnya kalau ada nilai-nilai lain yang mau dimasukkan ke dalam array. Nah, itu yang mau kita coba di sini. Mana tadi? Rekursio kejauhan. Oke. Jadi ini, jadi bukan cuma return type ya teman-teman, ternyata ada parameter, itu juga bisa bertipe array. Kenapa ya kok ke atas-atas sendiri? Kamu kenapa? Oke ya, jadi parameternya keranjang ini nanti berupa array ya teman-teman. Jadi kita mau memasukkan, jadi pakai array push keranjang. Jadi keranjangnya tadi sudah ada nilai apa? Misalnya kosong ya nggak apa-apa, kosong. Kita masukkan nilai yang baru yaitu $item. Atau barang gitu boleh. Ini ya. Kalau teman-teman mau masukkan nilai juga boleh ya. Atau kita urutkannya ini ya, keranjang dulu, barangnya, item itu barang, atau mau kasih nama barang deh. Ya teman-teman nggak bingung. Lalu banyaknya barang, kita kasih $QTY aja, quantity ya. Koma quantity, tapi bingungi ya, Bapak quantity. Gini deh, kita coba ini dulu. Teman-teman bingung, moro-moro ada hal yang membingungkan. Ini dulu aja. Tadi barang ya, bukan item. Yang dikembalikan adalah keranjangnya, teman-teman. Jadi,
nilai kembalinya berupa array. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bisa nggak nilai yang dikembalikan banyak? Bisa, teman-teman, tapi berupa array ya. Dolar keranjang ini juga array. Ini juga array. Tipenya array. Oke ya, kita mau buat daftar belanja. Nanti kita mau tampilkan nih daftar belanjanya. Mungkin pakai cara gini aja. Kenapa ekornya dipisah, Pak? Karena saya nggak mau nulis satu-satu. Kalau nulis satu-satu kan pakai for each atau for gitu ya, teman-teman. Saya pakai print aja. Kita print R. Apa hasilnya ya, teman-teman? Daftar belanja. Daftar belanja, hasilnya nanti kita tampilkan. Ya, kita memasukkan apa dulu? Misalnya kita memasukkan ke dolar keranjang ini. Atau kita masukkan ke variabel. Dolar keranjang kita kasih nama card ya, biar beda. Sama-sama keranjang, cuma ini bahasa Inggris. Dan ini berupa array. Nanti kita isi dengan hasilnya ini. Yang pertama adalah dolar card ini sendiri. Terus kita isi juga dengan... Jadi bisa ya teman-teman. Ini nilai yang nanti dimasukkan ke dalam card. Terus kita masukkan card. Jadi yang mana duluan? Tentunya yang dimasukkan dulu ya teman-teman. Di sini belum ada kartnya, jadi card ini kosong. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke dolar card. Tapi kalau teman-teman nggak paham, boleh tanya. Sekali lagi, monggo tanya. Kita bahas kalau teman-teman ada yang bingung. Barangnya yang mungkin dimasukkan pertama misalnya tisu, meja makan. Banyaknya 3 misalnya ya. Oke, lalu yang ditampilkan di sini adalah dollar card. Bisa enggak? Coba aja ya. Kalau di sini di kode nggak ada errornya. Tapi kita lihat di browser hasilnya muncul enggak errornya. Ini belum ada ya, kita tambah. Nah, ini ada tambah. Return parameter type array. Nah, ini ada ya. Undefined variable card. Ya. Jadi card ini, meskipun belum ada, dianggap kosong. Tapi ya, membingungkan. Ya, kita kan memang maunya cardnya belum ada nih. Cardnya masih kosong, belum ada isinya kan. Tapi cardnya itu sendiri belum ada. Anggap aja Anda ke Alfamart ngambil, harusnya mengambil keranjang, tapi keranjangnya tidak ada. Ya, Anda nggak ngambil keranjang. Harusnya Anda ngambil keranjang, tapi Anda nggak ngambil keranjang, moro-moro Anda masukkan barang ke keranjang. Bingung kan ya? Bingung. Walaupun harusnya masuk akal karena kita belum ada isinya kart ini gitu ya. Kalau secara kode masuk akal. Jadi kita lihat, nah, array must be type of array ya. Coba kita tambah nih berarti kartnya. Boleh kartnya ini di mana aja, pokoknya sebelumnya ini ya. Ini hasil nggak kepake. Kita tulis di sini saja. Kartnya ini adalah sebuah array, array kosong ya. Ini sebenarnya bisa seperti ini teman-teman. Kita coba jalankan. Ini sebelumnya faknya ini ya. Hasilnya adalah barang yang pertama adalah 0 ya, array indeks ke 0. Barang pertama adalah tisu meja makan. Masuk ya ke dalam array. Itu bisa. Kita coba cara yang lain ya untuk array. Bisa nggak kalau gini? Oh, nggak bisa ternyata ya.
undefined variable $card. Ya, jadi meskipun kita kasih ini, dia nggak mau ya teman-teman ya. Jadi kita pakai cara yang pertama aja. Jadi card ini adalah sebuah array yang kosong nih, kita belum ada isinya ya. Atau ini gini, bisa nggak? Nggak mau ya teman-teman ya. Kalau gini bisa? Bisa ya. Ini sama aja dengan tadi array kosongan. Gitu ya. Jadi Anda mau pakai cara gini bisa atau mau pakai cara tadi ya. Array ini. Mau pakai cara ini yang mana? Silakan. Kalau kita coba, error enggak? Oke, enggak error ya. Masuk ya. Meja makan. Tisu meja makan. Mungkin gitu ya. Ini contohnya. Kenapa Pak di sini kok pakai keranjang ini dimasukkan? Kenapa kok nggak langsung aja? Karena saya maunya seperti ini teman-teman. Saya copy. Sampai sini deh ya. Nanti ada beberapa card ya. Ini card yang kedua. Kita masukkan barang yang berbeda sekarang. Barang kita masukkan apa ya? Sabun cuci baju. Banyaknya satu aja. Oh, kita nggak butuh banyak ya? Nggak ada yang banyak. Jadi kita hapus. Jadi kita masukkan barang pertama, ditampilkan, lalu masukkan barang kedua, ditampilkan. Ya. Nah, dimasukkannya ini adalah global variabelnya, teman-teman. Jadi global variabelnya dimasukkan ke dalam fungsi, lalu kemudian dijadikan ke array seperti ini, dimasukkan ke dalamnya, baru dikembalikan dalam bentuk array. Nah, ini yang sebelumnya masukkan sabun cuci baju, ini sudah masukkan sabun cuci baju. Ini ya, teman-teman. Jadi kenapa saya tulis keranjang di sini? Jadi keranjang ini adalah array yang mana dia asal dari nilainya berasal dari variabel global ini ya teman-teman. Jadi ketika dimasukkan pertama kali masih kosong, lalu karena isinya ini tisu meja makan ini isinya dimasukkan ke dalam card, lalu dikembalikan ke sini ya. Berarti card ini sekarang nilainya adalah tisu meja makan. Ketika di bawah ini, card ini sudah ada tisu meja makan, lalu kita kirim lagi. Saya mau masukkan di dalam card isinya adalah sabun cuci baju. Maka masuk lagi gitu ya teman-teman. Begitu seterusnya. Jadi sebenarnya sama aja dengan rebus ya. Cuma kita buat fungsi sendiri namanya daftar belanja ini tadi. Mungkin bagusnya bisa ditambah dengan tadi ya, kalau teman-teman mau apa namanya quantity barangnya, ini bisa teman-teman ya. Kalau ini sudah paham, ayo kita tambah sekarang dengan kuantitinya. Tadi kan nggak tadi kita hapus kuantitinya gara-gara takutnya teman-teman bingung. Nah sekarang kita tambah. Jadi ini bisa 3, ini 1. Tapi yang dimasukkan ke sini masih ini ya, masih barangnya aja, kuantitinya belum masuk karena itu kita buat seperti ini teman-teman. Array. Atau mau dibuat gini juga bisa. Pakai kotak. Barangnya ini kuantitinya ini atau pakai koma. Quantity dollar quantity. Ini ya, atau pakai cara ini ya, ini saya copy. Cara alternatifnya di komen ini ya. Ini diganti dengan array juga. Oke. Nah, sekarang barang pertama, ini ada barangnya adalah tisu meja makan. Ini adalah kuantitinya 3. Lalu kita tambah lagi, tadi ya, sabun cuci baju berarti
Barang pertama, ini ya, 0, berisi sebuah array. Jadi barang pertamanya array, yaitu tisu meja makan, kuantitinya 3. Ininya sabun cuci baju, yang barang yang kedua ya. Ini barang kedua itu 1. Sabun cuci baju, isinya kuantiti sabun cuci bajunya yang mau dibeli adalah 1. Kalau teman-teman mau lebih rapi, ya bisa nanti dianu sendiri ya teman-teman. Untuk yang ini, kita coba yang ini aja. Yaitu gabungan antara key dan value ya teman-teman. Kok di situ? Jadi key-nya kita tulis di sini, yaitu barang. Kuantitinya kita tulis di sini. Jumlah. Nah, kayak gini juga bisa teman-teman. Tadi kan 01 bingung mungkin teman-teman ya. Ini kita ganti seperti ini. Hasilnya semoga teman-teman terbantu ya. Barang pertama, sekali lagi, barang pertama adalah ini aja ya. Barang pertama adalah barangnya tisu meja makan, jumlahnya 3. Barang kedua adalah sabun cuci baju, jumlahnya 1. Gitu ya. Bisa seperti itu, teman-teman. Ini jadi agak beda dengan agak beda nih fungsinya dengan push ya. Walaupun push juga bisa diisi seperti ini langsung. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi card ini adalah variabel globalnya dimasukkan ke dalam fungsi dan dikembalikan ke dalam cardnya lagi gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham itu. Lalu nilai kembalinya ternyata bisa banyak ya teman-teman. Kemarin belum saya jawab, tapi menggunakan array. Begitu juga parameter juga bisa pakai array ya teman-teman. Oke. Kenapa saya bilang array? Karena di sini mirip array ya. Lanjutannya adalah variadik ini mirip dengan array. Sebentar ya. Jadi variadik itu di sini mirip dengan yang tadi ya teman-teman. Variadik ini harus di akhir. Apa itu Pak? Kok ada titik tiganya? Nah ini teman-teman. Jadi teman ini nanti akan dianggap sebagai array dan bisa diisi sebagai ini apa namanya? Sebagai atau gini ya, jangan teman deh. Makanan kesukaan gitu ya. Makanan favorit, fav gitu ya. Makanan fav. Oke, saya lagi biar nggak bingung. Kita turunkan dulu. Oke. Gitu ya. Makanan favoritnya apa? Misalnya kamu lalu ini makanannya ya. Food. Ini ganti sama food. Bisa S gitu. Foods. Di sini hanya dengan satu variabel saja, kita bisa masukkan banyak argumen. Parameternya cuma satu, $foods, tapi depannya dikasih titik-titik-titik. Kita bisa masukkan banyak argumen. Kalau 0 gimana, Pak? Kalau 0 kita coba ya. Ini variabelnya. Oke, kosong ya. Susan punya teman-teman kosong. Walaupun tadi food ya harusnya. Punya suka makan gitu ya. Suka makan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi boleh kosong, tapi juga bisa diisi banyak. Misalnya tadi soto ya. Soto, sate kambing, terus makanan-makanan pizza. Yes. Biar macam-macam ya makanannya.
Nah nih, jadi argumennya ada 3, tapi semuanya akan masuk ke dollar foods ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat dollar foods ini ternyata adalah array nanti. Itu makanya berhubungan dengan array tadi saya bahas array duluan. Itu karena itu ya teman-teman. Nah, Susan suka makanan soto, sate kambing, dan pizza. Gitu ya teman-teman. Jadi namanya variadik, yaitu satu buah parameter yang bisa menampung banyak argumen. Di sini ada 3 argumen, tapi cuma satu parameter. Syaratnya adalah harus ada titik, titik, titik. Ini ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa tambah lagi yang lain ya. Carpe diem teman-teman lah. Sukanya makan apa yang sekarang populer itu apa? Nggak ngerti. Ngawur aja donat. Maaf ya, saya enggak. Saya lupa makanan yang populer sekarang ini apa. Harusnya ada di Instagram itu ada. Oke, itu dulu lah. Sekali lagi kalau teman-teman nggak paham, mau ditanyakan. Saya tunggu DM aja ya teman-teman. Kalau tanya lewat DM aja. Berikutnya adalah rekursi teman-teman. Ini adalah sesuatu yang penting teman-teman. Rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, sebelum ini mungkin teman-teman mau nyoba dulu bahwa fungsi itu boleh loh atau bisa loh manggil fungsi lain. Padahal sudah dicontohkan di atas juga ya. Contohnya ini eh, ada fungsi daftar belanja manggil fungsi repus. Repus ini adalah fungsi, cuma bedanya dia adalah fungsi yang sudah disiapkan oleh PHP-nya ya. Repus ini adalah fungsi yang sudah disiapkan oleh PHP-nya. Jadi fungsi manggil fungsi bisa. Kalau teman-teman tanya, bisa. Tidak ada masalah. Tapi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Jadi fungsinya adalah jumlahkan, lalu memanggil jumlahkan. Ya, dia memanggil dirinya sendiri. Bisa nggak? Bisa ya, namanya rekursi itu seperti itu. Jadi semacam looping, tapi loopingnya menggunakan cara pemanggilan fungsi itu sendiri, teman-teman. Ini contohnya, jika kalau ini ya, saya punya angkas, angkas ini angka lebih dari 1 gitu ya, angka yang banyak, angka banyak ya, S-nya adalah menandakan bahwa dia adalah sesuatu yang jamak. Terserah ini ya angkanya berapa, bisa 999, 32, satu lagi, monggo nggak ada masalah, angkanya berapapun. Jadi saya punya angka yang banyak ini, dan semuanya di dalam array ini. Dan saya mau jumlahkan, hasilnya berapa nih kalau saya jumlahkan? Saya membuat sebuah fungsi namanya jumlahkan, lalu angkanya saya masukkan sebagai argumen. Oke? Nah, ini baru dijalankan di atas. Ini teman-teman kalau mau belajar mengenai fungsi-fungsi bawaan dari PHP untuk mengatur, mengolah, mengedit array, monggo silakan. Ini ada 2 referensi. Mau nyari yang lain, monggo silakan. Mau tanya AI juga, monggo silakan. Tapi dengan adanya referensi seperti ini, teman-teman bisa tahu kira-kira bisa apa aja sih. Fungsi itu bisa diapakan aja gitu ya. Teman-teman monggo bisa dilihat ya. Ini contohnya yang mana ini ya. Nah ini bisa dilihat nih ada buahnya nih. Array itu bisa nggak dijumlahkan? Jadi nggak usah pakai fungsi yang saya buat tadi, bisa nggak? Ada nggak ya? Jadi ada search. Bisa nggak sih? Ada nggak sih nilai ini di dalamnya array saya? Ini ada search. Ini ada array sum. Sebenarnya ada berarti ya teman-teman ya. Dijumlahkan semua. Nanti ada hasilnya. Jadi saya membuat fungsi saya sendiri untuk melakukan yang sudah ada. Tidak apa-apa teman-teman. Ini untuk belajar ya. Itu teman-teman. Nah, nanti akan dijumlahkan. Saya sendiri nggak tahu hasilnya berapa, belum ngitung nih ya. Kalau ini tadi hasilnya berapa ya? 5, 4, 3, 2, 1, 15 mungkin ya ini hasilnya. Tapi ketambahan ini jadi nggak tahu nih berapa ya. Ini 1032. 1032 tambah 15, 1047. Harusnya mungkin ya. Atau mungkin saya yang salah hitung. Eh, jadi dijumlahkannya caranya gimana? Ini teman-teman bisa dicoba print ya. Sama kayak tadi di atas, saya bisa pakai echo untuk menampilkan di dalam fungsinya itu. Tapi nggak saya pakai ini ya, saya hapus saja.
Jadi intinya adalah ngecek aja apakah count. Count ini juga salah satu fungsi untuk array ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ada nggak count? Ini ada count. Count ini digunakan untuk mencari tahu ada berapa elemen di dalam array tersebut. Contohnya mungkin yang ini tadi ya teman-teman. Ini elemennya ada 0, berarti ada 1, 1 berarti ada 2, 2 berarti ada 3. Berarti totalnya ada 3 elemen atau 3 item di dalamnya array gitu ya teman-teman. Jadi count itu digunakan untuk menghitung elemennya itu tadi ya. Berarti bukan 0, 1, 2 berarti ada 2 bukan ya. Tapi 0 ini berarti ada 1 berarti ada 2, ada 2 berarti ada 3. Intinya ada 3 item, ada 3 barang di dalamnya array-nya. Kita bisa pakai count. Kalau count-nya lebih dari 0, berarti ada 1, ada 2 kah? Ini akan di array pop. Apa itu array pop? Monggo kita lihat lagi referensinya. Ini push ini sudah. Array pop. Nih, diambil elemen dari array-nya itu diambil ya. Juga akan terhapus yang ada di dalamnya array-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di kode array pop $item maka diambil. Diambil yang mana? Sebenarnya yang diambil yang paling kanan ya teman-teman. Ini mungkin yang ditampilkan di sini itu $i ya. Echo. Ini biar tahu aja ya teman-teman. Ambil $i. Kita kasih BR ya, biar ganti baris. Ya, biar tahu ngambilnya yang mana duluan. Harusnya array pop itu ngambil yang paling kanan dulu atau yang paling terakhir dulu ya teman-teman. Gitu. Jadi diambil yang paling akhir, kemudian dimasukkan ke $i. Nah karena diambil, di dalamnya $items ini akan hilang ya berarti. Berarti sudah nggak ada lagi nih di dalam $items. Di dalamnya $angka nggak berubah ya teman-teman. Karena kita nggak tambahkan ini ya, apa? Kita nggak tambahkan ampersand atau dan ini. Berarti angkanya tetap, cuma itemnya ini berubah. Berarti 1 ini akan masuk ke $i. Berarti isinya item saya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 3, 2. Yang terakhir ini sudah masuk ke dalam $i. Ya. Lalu dimasukkan ke dalam hasilnya teman-teman. Hasilnya adalah $i 1 ditambahkan dengan jumlahkan. Kita peragakan ya. Jumlahkannya atau gini deh, ambil ini sisa gitu ya. Sisa $item, print R $item. Baru BR ya. Ini cuma untuk menampilkan aja biar teman-teman paham ya. Jadi ngambil ini, lalu nanti dijumlahkan dengan hasilnya ini ya teman-teman. Begitu seterusnya. Jadi intinya diambil semua teman-teman. $i nanti hasil ini nggak akan dikirimkan. Jadi fungsi jumlahkan yang pertama, ini gini aja deh, kita punya jumlah pakai komen. Jumlahkan yang pertama, ya, dia akan seperti ini, $i, tapi nggak akan dikembalikan dulu. $i-nya 1 tadi ya. Ini 1. Nah, kenapa nggak pakai petik? 1. Tapi nggak akan dikembalikan dulu. Nunggu apa? Nunggu sampai selesai semuanya, belum selesai teman-teman. Ya, 1 ditambah apa? Gitu kan ya, jumlahkan yang pertama itu 1 ditambah apa? Gitu kan ya. Karena belum selesai, maka nggak akan jalan return-nya teman-teman. Nunggu sampai selesai dulu, berarti ini diselesaikan dulu. Nah, untuk penyelesaiannya ini, dia butuh ini, jumlahkan 1, saya singkat jadi J1, biar nggak terlalu. Ya, berarti dia menjalankan jumlahkan ya. Dia menjalankan jumlahkan lagi. Kembali ke sini, menjalankan lagi. Jumlahkan dengan membawa $item yang baru. Sudah nggak ada 1 yang kanan ini ya. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5,
999, 32, atau satunya saya ganti 10 deh. Biar teman-teman nggak bingung. Sudah nggak ada 10-nya ya. 10-nya sudah masuk ke sini. Ya, membawa ini. Ya. Nah, di sini juga berarti ada J2. J2 nih hasilnya adalah 32. Betul ya, teman-teman ya? Dan dia mencoba menjumlahkan, tapi yang dijumlahkan belum ada. Karena masih ada angka-angka lainnya ini. Anggap angkanya selesai di 999 ya. Ini anggap nggak ada dulu deh ya. Biar eh, nggak panjang-panjang. Berarti nggak di-return juga. Nggak dikembalikan dulu ke J1 ya. Dia berarti menyelesaikan fungsi berikutnya lagi. Jumlahkan yang ketiga. Sudah J3 ini aja. Berapa isinya J3? 999. Oke ya. 99 ini diapakan? Apakah ditambah lagi? Maunya ditambah. Ya, maunya ditambah sama ini lagi. Tapi ternyata ketika menjalankan J4, J4 masih jalan ya teman-teman. Ini sudah nggak ada yang di-return. Sudah nggak masuk sini kan ya. Karena ketika di-count, hasilnya tidak lebih besar daripada 0. Alias sudah habis. Ya, dollar item ini sudah habis isinya. 0. Ya, berarti nggak ada yang dihasilkan. Baru dia menjalankan hasilnya nih. 99 ini ditambahkan 32, ditambahkan 10. Gitu ya teman-teman. Jadi J3 ini akan menghasilkan 999. Dibagi ke 32 nanti akan dijumlahkan teman-teman. Jadi ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 1031 ya. Nah, di sini nanti 1031-nya akan ditambahkan dengan 10. 1031 tambah 10 berarti 1041. Harusnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Jalan nggak? Gitu ya. Ini J4 ini hasilnya adalah kosong, berarti nggak ada apa-apa ya. Anggap aja empty. Gitu ya. Berarti dia tidak menghasilkan apa-apa. Ditambahkan berapa nih ya? Ditambahkan tidak ada. Ditambahkan 0. Gitu ya. Nah, 99 ini karena nggak ditambahkan apa-apa, kembali lagi ke sini. Di sini dihapus ini berarti ya. J3-nya di-return-kan ke jumlahkan ini kan menghasilkan nilai artinya. Nilai J3 ini hasilnya adalah 999. Berarti ini gimana ngomongnya ke teman-teman nih? Kita lanjutkan di bawah deh. Kalau ini sudah jalan, berarti lanjutannya adalah ini ya teman-teman. Kenapa? Karena J4-nya sudah nggak ada kan, sudah dilihat nggak ada. Ini berarti ditambah empty atau 0 deh ya. Sembilan tambah 0 hasilnya 99 ya teman-teman. Berarti ini kita jalankan lagi di bawah. Berarti J3 ini return ini 0 ini adalah hasil returnnya dari J4 ya teman-teman. Hasil returnnya dari J3 adalah 999 tambah 0 yaitu 999. Lanjut. Hasil returnnya J2 adalah 32 tambah 999. Gitu ya. Berapa? 1031. Nah, J1 returnnya apa? Berarti yang di-returnkan dari J1 adalah 1041. Harusnya seperti ini. Kita coba ya teman-teman ya. Kita jalankan. Kalau nggak paham, saya lagi monggo bertanya. Rekursi ini ya. Diambil 10, benar ya tadi ya. Diambil dari kanan sendiri. Sisanya ini. Diambil 32, sisanya ini. 99, habis kosong. Hasilnya ini 1041. Gitu cara kerjanya teman-teman. Ini cara kerjanya seperti ini ya. J1 mau mencoba mereturn tapi nggak bisa. Dia akan masuk ke J2, tapi di J2 dia nggak bisa mengembalikan juga. Bukan nggak bisa, belum selesai. Jadi dia masuk ke J3, jumlahkan yang ketiga, isinya ini. Lalu dia mencoba menjumlahkan lagi ke J4, tapi hasilnya 0, alias nggak ada nilai kembalinya.
Kalian itu selesai, hasil kembalian dari C3 ini adalah 999, ini jadinya. Hasil kembali dari C2 adalah 32 tambah 99, ini hasilnya. Hasil kembali dari C1 adalah 10 tambah 1031, ini hasilnya. Gitu ya teman-teman. Ini meskipun ada angka yang banyak yang tadi, hasilnya harusnya sama ya. Ini ya tadi nilainya, kalau nggak salah. Nah, ini agak panjang ya. Lihat, hasilnya 1056. Nggak tahu tadi saya ngomong 1056 apa nggak, saya sudah lupa. Ya, kurang lebih itulah pokoknya. Maaf, nggak usah. Oke, itu rekursi teman-teman ya. Fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Berhentinya adalah ketika dia sudah tidak ada nilai yang dikembalikan, atau bisa saja di sini dikasih return null. Itu juga bisa, sama aja ya teman-teman. Coba ya kita jalankan kalau return null. Apa jadinya? Ya, tetap ya teman-teman. Jadi tidak ada nilai kembali sama aja dengan mengembalikan nul, alias nggak ada mengembalikan nilai gitu ya. Jadi itu mengenai rekursi. Kalau teman-teman masih belum paham dan lain-lain, monggo berdiskusi dengan teman yang lain atau tanya ke saya, monggo silakan. Tapi kita belum selesai teman-teman materinya. Walaupun tadi sudah membingungkan ya. Enggak masalah, namanya belajar ya, dari nggak tahu. Kita harapannya belajar sampai bisa paham. Lanjutannya, materinya adalah strict parameter. Apa itu, Pak? Ya, kalau tadi parameternya tidak ada pemberitahuan tipe datanya apa, sekarang ada, teman-teman. $A ini harus diisi INT. Kalau nggak diisi INT, dia akan error. Begitu juga $B. $B ini harus diisi INT. Ini tambah S ya, tambah baru. Ini pokoknya tambah baru lah. Tambah new. Atau tambah strict ya, S. Tambah strict. Jadi ada $A, tapi dia wajib isinya INT. Jadi kita tulis INT di depannya. Jadi kalau ini bukan INT, misalnya isinya adalah 5, gitu. Ini 10, harusnya errornya. Kita coba. Nah, ini ya. Tambah S ini argumen 1 itu harusnya INT. Nah, diberitahu nih sama errornya. Tapi yang dikasih malah string given-nya. Itu teman-teman. Oke? Oke. Jadi INT atau tipe datanya bisa dituliskan sebelum variabelnya untuk memberitahu. Atau bisa juga pakai float ya teman-teman. Ya, teman-teman pakai float. Juga bisa. Float itu yang ada komanya itu ya. Atau string juga, monggo silakan. Nah, kita kembalikan aja ke INT. Berarti kalau bisa itu kayak gimana? Gini ya, 5 kayak gini bisa. 10 kayak gini bisa. Oke, kita coba jalankan. Harusnya 5 tambah 10, 15. Tada, ya, strict parameternya 15 hasilnya, nggak error. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi kita bisa menambahkan tipe data. Dan tipe data ini menjadi pengecekan apakah tipe datanya sesuai dengan yang diminta. Pak, tadi contoh pertama nggak gini, Pak. Kita coba ya. Contoh pertama itu seperti ini. Bisa jalan enggak? Silakan di pause, dipikirkan dulu. Kalau Anda sudah menemukan jawabannya, monggo dicoba di play. Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Nah, wah, saya dibohongi. Katanya tadi INT berarti hanya bisa menerima INT. Ini string loh, Pak. Saya dibohongi gitu. Ya boleh teman-teman rasa seperti itu. Tapi ini karena ini tadi ya, striknya belum diaktifkan. Yang di atas tadi yang saya bilang Anda, nanti kita bahas. Ini kalau kita jalankan, declare strict type 1, ini harus di atas sendiri teman-teman ya. Harus sebelum kode-kode PHP yang lain. Jadi harus di atas sendiri. Types-nya 0 jadi 1. Kita rubah yang sebelumnya 0 menjadi 1. Jadi dia strict sekarang. Jadi kalau tipenya beda, nah error. Walaupun sama-sama 5, walaupun sama-sama 10, tapi ini adalah
string, bukan int. Nah, akhirnya ditolak nih. Nah, gitu ya. Expected int. Tetapi yang ditemukan malah string 5. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau men-strikkan bisa pakai yang atas tadi. Di-declare, striknya dijadikan 1. Kebanyakan garis. Oke, harusnya nggak terlalu sulit ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Ternyata fungsi ini return value-nya juga bisa dibuat strict ya teman-teman. Return value-nya bisa dikasih strict. Caranya adalah setelah kurung, sebelumnya kurung kurawal ya. Sebelumnya kurung kurawal, setelahnya kurungnya fungsi, kita kasih titik 2 diikuti dengan return value-nya nih harusnya apa sih? int, monggo. Float, monggo. String, silahkan. Ya. Jadi silahkan ini disesuaikan aja, maunya return-nya ini menghasilkan apa. Kalau nggak sesuai, maka dia akan error. Contohnya ini ya. Ini yang dimasukkan adalah float, 1,2, 5,2. Tapi ini mintanya hasilnya int. Padahal 1,2 tambah 52 hasilnya 6,4, Pak. 6,4 itu float. Nah, ini kita bisa pakai int ini, teman-teman. Ini namanya casting ya, teman-teman. Namanya casting. Casting itu adalah merubah nilai yang sebelumnya, misalnya string menjadi int. Asalkan tentunya nggak ada, kalau 5A ini nggak bisa ya dirubah string jadi int, nggak bisa. Ya, gitu ya, casting. Jadi float ini juga bisa dirubah menjadi int. Tapi hasilnya enggak sesuai dengan seharusnya. Tadi harusnya 6,4. Kalau kita coba jalankan, hasilnya adalah 6, teman-teman. Oke? 6. Terus, Pak, kalau coba sih castingnya dihilangkan. Oke, castingnya dihilangkan. Pak, kok namanya casting? Apa mau syuting film? Beda ya, itu casting beda lagi ya. Ini casting merubah tipe data. Oke, INT-nya sudah saya hilangkan nih Pak. Castingnya sudah kita sembunyikan. Apakah hasilnya jadi 6,4? Jawabannya tidak, tetap 6. Kenapa Pak? Karena dipaksa oleh ini teman-teman. Ya. Coba ini ya kita hilangkan. Nah, baru dia akan 6,4 gitu. Jadi meskipun tidak kita casting, dia akan dipaksa berubah menjadi INT. Teman-teman. Karena ada perubahan nilai atau nilai yang diharapkan dari kembalian nilainya sebuah fungsi. Ya, nilai yang diharapkan itu int, maka dipaksa hasilnya float menjadi int. Tentunya kalau nggak bisa, dia bakal error. Misalnya string berubah jadi int, ya nggak bisa misalnya. Gitu teman-teman. Saya kembalikan castingnya juga. Oh gitu ya Pak ya. Kalau ini int-nya saya hilangkan, tapi di atas saya enggak, save dulu. Di atas declare-nya, strict-nya saya aktifkan. Apa yang terjadi? Coba saja. Nah, error. Wis. Ya, intinya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau strict sekali silakan. Itu tadi ada strict sekali. Berarti yang atas diaktifkan. Kalau ini strict-nya ya masih setengah-setengah ya. Strict-nya masih setengah-setengah kalau kayak gini. Walaupun harusnya bisa dirubah jadi int tapi enggak dia karena strict atau strict itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya adalah tegas, tegas. Gitu ya. Atau apa ya strict gitu ya? Ya, ya mungkin sementara pakai tegas gitu ya. Harus tegas sekali atau teguh pendirian atau apa ya. Kalau nggak ini ya nggak mau gitu ya. Ngeyelan. Pokoknya nggak INT walaupun mirip-mirip terus nggak diterima gitu ya. Itu adalah striknya. Harus taat aturan gitu ya. Karena itu kalau nggak mau terlalu strict ya declare-nya ini
nggak dipakai gitu aja, nggak usah diganti nol gitu ya. Sehingga meskipun hasilnya harusnya float, maka diubah secara otomatis jadi int oleh si fungsinya. Oke, nah error. Jadi mungkin materinya sampai situ aja teman-teman. Sebenarnya masih banyak ya tentang fungsi ya teman-teman ya. Fungsi ini masih banyak sekali. Kalau dibahas mungkin masih ada 2 pertemuan lagi. Tapi mungkin karena ini masih pengenalan ya teman-teman ya tentang fungsi. Mungkin di pertemuan-pertemuan lain bakal kita bahas lagi. Atau mungkin saya rasa di semester 3 bakal ada nih fungsi. Di sini ada fungsi yang tanpa nama itu juga bisa teman-teman. Fungsi yang dipanggilnya tanpa nama. Tapi di JavaScript, karena semester 3 nanti Anda pakai JavaScript, itu lebih banyak dipakai daripada di PHP. Karena kalau di PHP pakai itu kok agak kurang. Karena itu menurut saya ya kurang ya. Kurang tepat ya penggunaannya. Kecuali ya JavaScript memang bisa gitu ya. Dan memang efektif seperti itu ya. Kita ikuti aja bahwa JavaScript bisa manggil fungsi tanpa nama. Langsung membuat fungsinya langsung dan langsung dijalankan. Jadi fungsinya itu dibuat, dipanggil, dijalankan sekaligus tanpa nama gitu ya. Itu ada. Dan macam-macam lagi. Jadi mungkin masih ada itu dan mungkin di semester 3 bakal dibahas lagi. Jadi mungkin kita berhenti dulu di sini, sampai di sini. Nanti di dalam e-learningnya saya tambah tugasnya teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ada tugas bahwa Anda gunakan semua. Di sini ada berapa ya tadi? Teori-teori fungsi yang sudah kita buat. Ini ada 10 berarti ya, ketambahan 1 tadi. 10 ini belum termasuk lokal atau scope ya, lokal global variable. Itu belum. Itu monggo Anda pakai semuanya, walaupun nggak semuanya ya mungkin sebagian untuk membuat sesuatu yang teman-teman suka. Nanti akan ditambahkan di dalamnya e-learning. Sekarang belum ada, nanti ada tambahan. Eh, tambah topik, misalnya topiknya ini tentang tugas. Ya, nanti ada di sini ya, teman-teman bisa cek. Eh, Apalagi? Mungkin itu aja. Jangan lupa catatannya disiapkan. Kalau sudah mungkin bisa dikumpulkan aja di meja saya di kantor. Langsung saya nilai dan nanti kalau sudah saya beritahu bisa diambil. Uh, Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.